Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita, terlebih-lebih kenikmatan keimanan, keislaman kepada kita semuanya. Begitu juga kenikmatan kesehatan yang Allah terus titipkan kepada kita. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi dalam mengarungi perjuangan hidup kita, dijaga kualitas kesehatan baik ruhiyah kita ataupun jasadiah kita, sehingga kita mampu beribadah dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat kita mengarungi perjuangan hidup kita di dunia ini, maka tentunya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, tentunya harus memiliki satu panduan, satu petunjuk supaya kita meraih dan mendapatkan keselamatan dalam mengarungi perjuangan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah pedoman, satu panduan petunjuk dalam kehidupan kita. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Bahkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran yang menjadi pedoman petunjuk dalam kehidupan kita. Ketika Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk buat diri kita, maka tentunya ada yang harus senantiasa kita ikuti dalam perjuangan hidup kita. Siapakah dia? Dia adalah uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri teladan yang terbaik pada diri Rasul. Maka sebagai rujukan kita, teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat kita mengarungi perjuangan kita sebagai manusia, maka tentunya kita tidak mudah begitu saja ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya buat kita yakin bahwa Allah memiliki tujuan tertentu dalam menciptakan kita sebagai hambanya di muka bumi ini. Dan itu yang harus kita pahami, dan itu yang senantiasa harus mampu kita yakini dan kita ketahui dalam perjuangan hidup kita saat ini. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami dan harus kita ketahui adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kita harus tahu tugas kita sebagai manusia itu untuk apa di muka bumi ini. Dalam surat Az-Zariyat Allah mengingatkan kepada kita semuanya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah yang kita lakukan hanya bentuk kepada Allah. Bentuk ikhtiari kita hanya berharap kepada Allah semata.
Ketika apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bersumber hanya kepada satu, meraih dan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah semata. Karena sesungguhnya manusia akan meraih dan mendapatkan surga dari Allah bukan karena amal soleh yang kita lakukan, tetapi karena rahmat dan ridho dari Allah itu sendiri. Tetapi rahmat dan ridho Allah itu akan kita dapatkan lewat amal soleh yang kita kerjakan. Maka untuk itu teruslah berbuat baik, teruslah beramal soleh agar itu menjadi raihan pahala buat kita di sisinya nanti sebagai pemberat kebaikan-kebaikan kita di yaumil kiamah nanti. Maka untuk itu marilah kita coba untuk melaksanakan, untuk terus melakukan amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berbuat baik karena kita tidak pernah tahu dari amal solih, amal terbaik yang mana yang senantiasa yang akan mendatangkan rahmat ridho Allah itu diberikan kepada kita. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit kita berbuat kebaikan, pasti akan ada ganjarannya. Begitu juga ketika kita akan melakukan sebuah kesalahan, Allah pun akan perlihatkan itu semua kepada kita. Maka kita harus tahu ketika kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Yaitu pertama, untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang terbaik kita berikan kepada Allah, niscaya itu semua akan menjadikan jaminan buat diri kita untuk meraih dan mendapatkan rahmat serta ridhonya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, yang harus kita pahami sebagai manusia, kita harus tahu hakikat hidup kita di dunia ini. Hakikat manusia, pasti manusia akan diberikan kesenangan, pasti manusia akan diberikan kegembiraan. Begitu juga manusia akan diberikan kesedihan, manusia diberikan kegalauan sebagai bagian bentuk ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian dari Allah boleh jadi dalam bentuk kesenangan, ujian dari Allah boleh jadi pula dalam bentuk kesulitan. Nah, hakikat manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah akan menguji kita, rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan harta, kekurangan ekonomi, buah-buahan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu rangkaian ujian-ujian Allah kepada kita semuanya. Maka untuk itu, buat kita senantiasa harus mampu melampaui ujian-ujian dari Allah tadi. Harus mampu mengatasi ujian dari Allah tadi. Lewat apa? Wabasyirus sabirin. Lewat kesabaran yang senantiasa harus tertanam dalam kalbu kita, supaya ini semua menjadikan kabar gembira dalam kehidupan kita. Siapa yang akan diberikan kabar gembira tadi? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ia diuji oleh Allah, dia akan mengatakan, kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini menjadikan sesuatu penguat dan motivasi buat kita. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Di saat itu kita yakini, maka sesungguhnya itu bagian kepasrahan diri kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan dalam surat Al-Ankabut pun Allah mengingatkan kepada kita, kita tidak mudah mengatakan kami telah beriman kepada Allah, padahal Allah belum menguji kita, belum menguji keimanan kita. Nah, pastilah manusia hakikatnya akan diuji oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Semoga ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kita mampu mengatasi itu semua dengan rasa sabar yang mendalam. Kalau kita diberikan kesenangan, kalau kita diberikan berbagai macam kemudahan, maka hal yang pantas harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah. Minimal kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kalimat rasa syukur tersebut. Tapi ada yang paling utama. Bentuk rasa syukur kita itu adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan ibadah kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Rasul yang sudah dimaksum, Rasulullah yang sudah diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul yang sudah dijamin oleh Allah berbagai macam kebaikan, bahkan surganya pun sudah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa terus melakukan amal terbaiknya kepada Allah. Bayangkan, ketika sholat malam saja Rasulullah SAW dari semenjak selepas sholat Isya jeda beberapa saat,
Ia melaksanakan salat malam, kemudian selesai menjelang datangnya salat subuh. Bayangkan oleh kita berapa lama Rasulullah melaksanakan itu semuanya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Afalan akuna abdan syakura. Bukankah ini merupakan bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, itulah Rasulullah. Kita yang belum dijamin apapun juga oleh Allah, kadang-kadang kita melupakan itu semuanya. Untuk itu, mari kita coba untuk mampu mengatasi ini semua dengan mengingat kembali bahwa manusia hakikatnya akan diuji oleh Allah. Mari kita atasi ujian tadi dengan rasa sabar yang mendalam, dan ketika kita diberikan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, manusia itu harus memiliki tujuan dalam perjuangan hidup di dunia ini. Apa saja tujuannya? Satu, manusia harus senantiasa meraih dan mendapatkan kebahagiaan selama di dunia dan selamat di akhirat kelak nanti. Surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kepada Allah, kita dibaikan di dunia dan kita diselamatkan di akhirat kelak nanti, agar kita semuanya terbebaskan dari azab api neraka. Mudah-mudahan uraian singkat pada kesempatan ini akan memotivasi kita sehingga kita menyadari hakikat hidup di dunia ini. Kita menyadari dan mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini. Bahkan kita pun tahu fungsinya dan tugas kita di dunia ini. Kalau itu mampu kita lakukan, insya Allah kita akan meraih dan mendapatkan keberkahan dari perjuangan hidup di dunia ini. Dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjadikan diri kita sebagai umat terbaiknya, sehingga kita sebagai umat terbaik akan meraih dan mendapatkan rahmat dan ridho yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai calon-calon penghuni surga di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Sekiranya ada sesuatu hal yang kurang ataupun ada sesuatu kalimat yang salah, semoga Allah memaafkan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Terima kasih. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.